apa gaji lo sekarang cukup untuk hidup lo ke depannya? Coba pikirin deh pertanyaan tersebut. Mungkin lo sekarang udah kerja dan punya penghasilan yang cukup buat diri sendiri. Tapi ke depannya lo akan makin banyak tanggungan. Coba pikirin aja. Pasangan, anak, orang tua bahkan mungkin sampai mertua akan jadi tanggungan lo mungkin ke depannya. Dan semuanya itu butuh duit. Nggak sedikit juga. Nyekolahin anak, liburan, nyicil rumah, biaya kesehatan lagi kalau misalnya lo ternyata ke depannya nggak sehat. Butuh duit berapa itu kira-kira semuanya? Nggak sedikit. Tapi ya emang faktanya kayak gitu. Susah juga buat dihindarin. In general, kebutuhan lo akan uang itu kian meningkat beriringan dengan fase kehidupan lo. Dan ketika semua kebutuhan yang tadi gue bilang itu jadi nyata, apa penghasilan plus tabungan lo itu udah cukup untuk semua itu? Nah, kalau misalnya lo mulai khawatir setelah gue bicarain tadi, di video ini lo akan belajar gimana caranya buat bersiap-siap ngadepin masa penuh tanggung jawab tersebut, supaya lo nggak usah ngutang sana-sini. Lo akan belajar soal investasi, mulai dari apa itu investasi, kenapa itu penting, dan gimana caranya supaya lo bisa berinvestasi secara tepat dan aman. Disclaimer sebelum kita masuk ke video, di video ini kita ngomongin soal uang. Money is kind of big deal, you know? Jadi, nontonnya jangan setengah-setengah. Tonton sampai habis. Kalau nggak ngerti, coba diputar ulang 10 detik kayak gitu. Nah, kalau misalnya nggak ngerti juga, tanya aja di komen. Gue akan balas pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue menarik dan nggak dibahas di video ini. Oke, sebenarnya apa itu investasi? Nah, kalau misalnya kita mengacu ke Eduardo Stanley, seorang investment analyst di bukunya Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, investasi itu adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Oke, ini ribet banget. Kita bikin simple aja deh. Investasi itu sebuah kegiatan lo mempersiapkan dana atau sumber daya lain sekarang untuk dapat untung di masa depan. Much simpler. Supaya makin kebayang, gini deh. Coba lo bayangin, lo masukin uang 50.000 ke sebuah kotak. Nah, si kotak ini tuh dia katanya bisa ngegandain uang lo. Syaratnya cuma satu. Duit yang lo taruh itu nggak boleh dipakai selama 2 tahun. Nah, naruh duit ke dalam kotak itu bisa disebut sebagai investasi. Meskipun please, kalau misalnya ada orang yang nawarin lo investasi kayak gitu, jangan percaya. Itu fix banget penipuan. Nah, kalau misalnya lo pikir dari penjelasan barusan, pasti lo langsung ngeh kenapa banyak orang yang berbondong-bondong mau investasi. Ya jelas, karena ada potensi untungnya boy. Nah, cuman jangan dibayangin bahwa lo baru bisa invest kalau misalnya lo pengen untung yang gede doang. Malah, lo sebenarnya harus mikirin secepatnya, sekarang juga, tentang investasi lo itu bisa dimasukin kemana. Kenapa? Karena semakin lo tunda berinvestasi, harta lo ternyata makin terancam nilainya. Maksudnya gimana? Nah gini, buat ngerti pernyataan gue barusan, lo harus ngerti soal inflasi. Apa sih inflasi itu, Fik? Nah, inflasi secara singkat bisa dijelasin sebagai meningkatnya harga barang dan jasa seiring waktu. Ngejelasin inflasi ini emang paling enak pakai contoh. Lo inget gak? Tahun 2000-an awal, harga mie instan itu berapa coba? Gue masih inget tuh, zaman mie instan pada saat waktu itu masih 500 rupiah. Sekarang 2000 men. Sedih nggak lo? Mie instan jadi mahal banget. Udah naik 4 kali lipat. Nah masalahnya, duit lo di dompet dan di bank itu, kalau misalnya lo naruh duit di bank, itu nggak ikut naik nilainya. Duit 50.000 lo dari dulu, sekarang, dan sampai 10 tahun ke depan, itu juga tetap aja nilainya 50.000. Sementara itu, apa yang bisa dibeli sama 50.000 sekarang dan 10 tahun ke depannya, oh jelas beda. Ingat aja, tahun 2000-an mie instan tuh 500-an satu, sekarang 2.000. Dan harga barang lain juga kayak gitu. Ingat-ingat aja dulu, tahun 2010-an awal itu harga telur berapa? Dan sekarang coba berapa telur? Harga servis motor juga naik. Harga barang-barang elektronik juga naik. Biaya pendidikan juga naik. Dan disinilah investasi bisa menolong lo melawan inflasi. Kalau lo investasiin uang lo dan kenaikan nilai investasi lo lebih tinggi dari tingkat inflasi yang terjadi, uang lo aman. Simple. Contoh realnya gimana? Nih misalnya, tahun kemarin dari Januari sampai Desember tahun 2019, di Indonesia secara keseluruhan harga barang dan jasa itu naik 2,72%. Berarti tahun 2019 itu inflasinya 2,72%. Jadi, asal nilai keuntungan investasi lo itu ada di atas 2,72%, berarti lo nggak rugi. Nah, jadi dari pemaparan tersebut yang kita bisa setuju adalah investasi itu penting. Dah, sekarang pertanyaannya, lo bisa investasi kemana aja sih? Dan yang mana yang cocok buat lo? Nah, dari dua pertanyaan itu, kita ngomongin yang pertama dulu deh. Jadi, aset-aset yang kayak gimana sih yang biasa dipakai untuk investasi? Nah, aset yang sering digunain untuk investasi itu
ada dua, ada aset real dan aset finansial. Apa bedanya aset real sama aset finansial? Well, kalau aset real itu adalah aset yang berwujud. Contohnya kayak gimana? Emas, rumah, dan tanah. Ini bisa juga dipakai sebagai alat investasi. Biasanya barang-barang yang orang bilang worth it buat dipertimbangin itu untuk investasi adalah barang-barang yang harganya diprediksi naik setiap tahunnya. Kayak tanah, kan prediksinya tanah tiap tahun naik. Nah, yang tadi itu di aset real. Kalau misalnya kita ngomongin di aset finansial, berarti kita ngomongin meningkatkan aset atau harta yang kita punya di surat berharga. Nah, surat berharga ini contohnya apa? Contohnya kayak saham, obligasi, dan lain-lain. Nah, karena aset finansial ini biasanya masih kurang akrab di telinga beberapa orang, nah, sekarang gue akan secara khusus ngejelasin investasi aset finansial. Ada bentuk lain dari investasi finansial selain yang akan gue sebutin ini, misalnya deposito. Itu nggak akan gue jelasin di sini. Tapi kalau misalnya kalian penasaran sama investasi finansial yang lain-lain, silakan komen di bawah, nanti gue bisa bikin video yang terpisah dari ini. Nah, kita akan bahas 3 aset finansial yang biasanya orang pertimbangin untuk investasi. Yang pertama, saham. Kalau misalnya menurut Husnan, saham merupakan secari kertas yang menunjukkan kepemilikan perusahaan. Ya, lo pasti pernah dengar lah kalau misalnya berita jual beli saham kayak gitu. Misalnya pas Erick Thohir beli saham Inter. Kalau misalnya lo nggak tahu, Inter itu klub bola di Italia. Waktu itu Erick Thohir beli sahamnya sebanyak 31,5%. Nah, berarti Erick Thohir itu literally jadi pemilik 31,5% klub sepak bola Inter. Buktinya apa? Nah, buktinya ini adalah kertas kepemilikan perusahaan tersebut. Nah, kertasnya ini namanya saham. Oke, itu yang pertama. Next, yang kedua itu obligasi. Obligasi itu simpel bangetnya adalah surat hutang. Kita udah pernah ngebahas soal obligasi di video 1% lainnya. Coba cek aja linknya, gua taruh di description. Nah, lalu yang ketiga ada reksadana. Nah, apa nih reksadana? Nah, kalau misalnya kita mengacu ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di POJK 23 tahun 2016, reksadana ini didefinisikan sebagai wadah yang digunakan untuk menghimpun dana pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan ke portofolio efek oleh manajer investasi. Jadi, kalau lo berinvestasi lewat reksadana, berarti lo ini cuma nitipin uang aja ke sebuah lembaga. Lembaga ini disebutnya manajer investasi. Ntar dia yang ngelola. Nah, cuman resikonya dan keuntungannya semuanya tetap ada di lo. Nah, baru deh, dari seluruh hal yang tadi gue jelasin, yang paling cocok buat lo yang mana nih sebenarnya? Nah, kalau pendapat lo gimana? Yang mana yang paling cocok buat lo? Nih, kalau menurut gue, kalau lo sebelumnya belum pernah invest sama sekali, coba reksadana. Kenapa coba? Yang pertama, as simple as duit lo akan diurus sama orang yang emang udah berpengalaman, aka manajer investasi. Nih, salah satu masalah dari investasi kan ya beresiko. Berinvestasi itu mau nggak mau lo ngambil resiko, uang lo bisa jadi hilang. Dan ini resikonya akan jadi tambah beresiko kalau misalnya lo nggak tahu apa-apa. Nah, jadi kalau misalnya lo emang nggak ngerti soal gimana mengelola investasi, ya serahin aja ke orang yang udah ahli. Asal lo bisa milih manajer investasi yang terpercaya dan lo sendiri bener-bener tahu tujuan investasi lo bisa konsultasiin ke manajer investasinya dan langkah-langkah selanjutnya akan jauh lebih aman. Oke? Nah, yang kedua, uang lo itu bisa diambil dan dimasukin kapanpun. Karena di reksadana itu nggak ada minimal waktu penyimpanan, nggak kayak obligasi atau deposito. Jadi kalau misalnya lo tiba-tiba butuh duit nih, ya udah tinggal hubungin manajer investasi lo dan bilang, "Weh, gue butuh duit nih, tarik dong." Nanti doi yang ngurus dan dalam waktu 3-7 hari uangnya udah balik ke rekening lo. Simple. Yang ketiga apa? Alasan yang ketiga adalah karena keuntungannya nggak dipotong pajak. Beberapa aset finansial itu kena pajak, obligasi misalnya, kena pajak. Keuntungannya harus dipotong sama pajak dulu. Nah, kalau ini jelaskan ya, kenapa ini jadi kelebihan. Dan yang keempat, yang terakhir, terjangkau. Dana awal buat investasi di reksadana ini relatif kecil banget kalau misalnya dibandingin sama investasi yang lain. Emas misalnya, tanah itu dananya yang dibutuh gede banget. Nah, kalau misalnya di reksadana, lo cuman butuh 100.000. Udah murah, bebas biaya beli dan jual, nggak ada pajak, dan bebas dicairin kapanpun tanpa penalti. Gila, untungnya banyak banget. Nah, oke, kelihatan nggak tuh menggiurkannya kayak gimana? Nah, emang, tapi gue sendiri emang orang yang pro nabung dan pro investasi. Gue selalu menyarankan orang buat nabung dan invest sedini mungkin gitu. Tapi kita nggak bisa memungkiri juga bahwa investasi itu ada resikonya. Dan kayak yang gue bilang tadi, kalau lo nggak tahu apa yang lo lakuin, well, resikonya jadi gede buat lo. Buktinya apa? Lo pasti pernah dengar berita tentang kasus-kasus investasi bodong lah di berita, terus kehilangan 50% hartanya di pasar saham. So, yes, lo perlu berhati-hati banget dalam menentukan tempat lo berinvestasi. Jadi, sebelum lo start masukin duit ke reksadana, kita harus paham dulu nih soal keamanan, safety. Spesifiknya,
langkah-langkah apa aja yang lo bisa lakuin buat mastiin kalau misalnya lo udah berinvestasi di tempat yang tepat. Langkah-langkahnya gimana nih? Yang pertama, pastiin kalau jasa investasi yang lo pakai diawasin sama OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Cari taunya gampang. Lo akses aja langsung ojk.go.id. Atau misalnya lo bisa juga cek di website lembaganya. Kalau misalnya udah terdaftar di OJK, udah hampir pasti kalau misalnya tempat tersebut aman dan bukan tempat investasi bodong. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, perhatiin identitas perusahaannya. Ini masih nyambung dengan poin pertama. Kalau nama perusahaan yang gak jelas, lo jadinya nggak bisa cross-check gitu masalahnya. Dan selain itu, yang lo perlu cek juga adalah alamat kantor dari perusahaan tersebut. Lo harus cek apakah alamat tersebut fiktif atau enggak. Kalau misalnya fiktif, bisa jadi masalah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, khusus untuk investasi reksadana, pastiin lo berurusan dengan agen yang memiliki izin Wapert dan bekerja untuk perusahaan yang punya izin Apert. Wait. Apa pula ini? Wapert dan Apert itu apaan, woi? Nah, Wapert ini adalah singkatan dari Wakil Agen Penjual Efek Reksadana. Nah, jadi Wapert itu orang atau agennya yang udah dikasih izin sama OJK untuk melakukan transaksi reksadana. Sedangkan Apert itu adalah perusahaannya yang juga harus dikasih izin sama OJK. Nah, ini ada catatan dikit nih. Di Indonesia sendiri, sebenarnya individu yang punya sertifikasi atau izin Wapert itu nggak bisa menjual jasanya secara individu atau tanpa mewakili perusahaan. Jadinya ya bisa dibilang kalau misalnya ada yang nawarin investasi reksadana atas nama individu, itu ilegal berarti. Nah, oke. Emang kalau misalnya benar-benar dijembrengin, kedengarannya ribet. Tapi setelah ngomongin 3 hal tersebut, gue jadi pengen ngerekomendasiin aplikasi nih buat lo ngelakuin investasi reksadana. Nah, aplikasi yang gue maksud adalah sponsor video hari ini, Bibit. Jadi, Bibit ini adalah aplikasi reksadana yang berbasis teknologi robo-advisor yang bikin kegiatan investasi lo ini jadi lebih cocok untuk keadaan lo. Nah, ini menarik nih, si robo-advisor ini menarik. Karena gini, reksadana itu sebenarnya juga bisa dibagi lagi berdasarkan resikonya. Ada resiko rendah, ada resiko sedang, dan ada resiko tinggi. Ada orang yang lebih cocok untuk berinvestasi di reksadana resiko rendah. Mungkin karena mungkin masih takut-takut, atau nabungnya pengen dalam jangka pendek aja. Nah, tapi ada juga orang yang cocoknya untuk resiko menengah misalnya. Nah, si robo-advisor ini bisa ngerekomendasiin lo jenis reksadana yang paling cocok buat lo. Canggih. Tapi yang paling penting, keamanannya. Bibit sendiri udah termasuk yang aman banget. 3 hal tentang keamanan yang gue jelasin, kelar. Udah terdaftar di OJK, identitas perusahaannya jelas, dan punya izin Apert. Bahkan nih, kalau misalnya, ini misal ya, sewaktu-waktu Bibit misalnya tutup, dana lo itu akan tetap aman karena dana lo disimpan di bank partner dari manajemen investasi yang lo pilih. Dan nanti kalau misalnya terjadi apa-apa yang nggak enak, lo tinggal hubungin aja manajer investasi lo. Aman, uang lo akan tetap ada. Nah, gue sendiri personally emang ngakuin bahwa untuk pemula, Bibit ini ramah guna banget. Digunainnya gampang, aman, prosesnya cepat, dan advice-nya juga ngebantu banget kalau misalnya lo masih clueless. Ya udah deh, gue taruh linknya buat lo mulai invest lewat Bibit di description. Oke, itu yang gue bisa bagi di video ini. Nih, yang paling terakhir banget yang bisa gue sampaikan soal investasi. Berapa nominal investasi lo itu belum penting untuk sekarang. Terutama kalau misalnya lo baru mulai. Yang penting, lo bangun dulu kebiasaannya, supaya pas lo emang bener-bener butuh investasi, lo udah gak kaget lagi, dan udah terbiasa untuk menyisihkan uang lo. Kalau menurut lo sendiri gimana? Kapan sih menurut lo harus mulai investasi, dan lo mau investasi di apa nih? Yuk discuss di komen kalau misalnya kayak gitu. Jangan lupa subscribe kalau misalnya lo penasaran sama konten finansial lainnya, dan share video ini ke teman-teman lo supaya pada melek finansial tuh orang-orang. Semoga bermanfaat dan nantiin pengetahuan-pengetahuan tentang finansial di video selanjutnya. Gue Vicky, thank you.